Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini sampai ke subbab yang kedua, yaitu sorting atau pengurutan. Nah, pernahkah kalian merapikan suatu benda, misalnya buku? Ya. Pada saat kita merapikan buku, pasti kita harus punya strategi-strateginya, yaitu mulai dari buku yang memiliki seri, kita urutkan dari seri pertama sampai yang terakhir, atau berdasarkan baris. Kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Hal itu merupakan suatu proses pengurutan atau sorting. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini, kita akan melihat bagaimana proses pengurutan ini dapat dilakukan. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok atau benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan-aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana misalnya, kita mengurutkan angka secara terurut, menaik atau menurun. Nah, biasanya masalah pengurutan terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Setelah itu, secara sistematis posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hari ini dilakukan terus-menerus hingga benar. Misal kita di sini memiliki 5 buah angka yang tersusun acak. Kita dapat membuat angka tersebut terurut menaik dengan melakukan satu kali pertukaran, yaitu dengan menukarkan nilai 4 dan 3. Terdapat dua langkah yang penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah melakukan perbandingan. Untuk melakukan pengurutan, dipastikan ada dua angka yang dibandingkan. Pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari yang lebih kecil atau memiliki nilai sama dengan bilangan yang lain. Langkah kedua, melakukan penempatan bilangan. Setelah melakukan pembagian, penempatan bilangan ini dilakukan setelah mendapatkan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil, bergantung pada pengurutan yang digunakan. Teknik algoritma untuk melakukan pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Pada unit ini hanya akan diberikan penjelasan untuk 3 teknik, ialah sebagai berikut. Nah, teknik-teknik lainnya bisa kalian pelajari di referensi yang telah diberikan. Yang pertama adalah insertion sort. Insertion sort adalah suatu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecil elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus elemen mengurutkan elemen list, contohnya dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau ascending. Tahap pertama ialah kita akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen yang saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, maka iterasi akan terhenti. Selanjutnya adalah insertion sort. Terdapat sebuah deret bilangan seperti 2, 3, 7, 6, dan 5 yang direpresentasikan dengan menggunakan kartu. Urutkan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma insertion sort.
sini kita bisa lihat proses iterasi pertama. Tinjau kedua bilangan dibandingkan bilangan pertama dan kedua, yaitu 2 dan 3. Didapatkan 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap menjadi 2 dan 3. Nah, nilai yang didapatkan di sini adalah 23765. Ya, menjadi 23765. Proses iterasi kedua. Pada iterasi selanjutnya, kita akan mengambil nilai ketiga, yaitu 7, dibandingkan dengan bilangan sebelumnya. Karena 3 lebih kecil dari 7, urutan tetap. Ya, di sini 23765 menjadi 23765. Karena nilai 7 ya, lebih besar daripada nilai 3, maka 3 tetap di depan. Nah, selanjutnya adalah proses iterasi keempat, yaitu 6. Nah, sama seperti yang langkah tadi, yaitu dibandingkan nilai 6, ya, lalu dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Didapatkan 7 lebih besar daripada 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarkannya. Apabila bilangan tersebut lebih besar, pertama kita akan bandingkan 6 dan 7. Apakah 6 lebih kecil daripada 7? Ya, ya. Kita akan menukar 6 dengan 7. Lalu kita akan membandingkannya lagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Apakah 6 lebih kecil daripada 3? Karena 6 tidak lebih kecil daripada 3, maka 6 berada pada posisi yang benar. Nah, selanjutnya, ya, proses memindahkan 6 di antara 3 dan 7. Ini biasanya disebut dengan insertion atau penyisipan. Sehingga nama algoritma ini disebut dengan insertion sort atau 2, 3, 7, 6, 5 menjadi 2, 3, 6. Selanjutnya adalah proses iterasi yang keempat. Pada proses selanjutnya, kita mengambil bilangan yaitu 5. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarkannya. Apabila bilangan tersebut lebih besar, pertama, kita akan membandingkan 5 dan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Nah, karena ya, kita akan menukar 5 dengan 6. Setelah itu kita mengecek dengan bilangan sebelumnya yaitu 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena 5 tidak lebih kecil dari 3, maka 5 sudah pada posisi yang seharusnya, yaitu 3 dan sebelum 6. Terjadi proses penyisipan kartu 5 di antara 3 dan 6. Nah, bisa dilihat di situ ya. Nah, selanjutnya ini adalah iterasi keempat atau yang terakhir. Didapatkan bahwa semua angka di sini sudah terurut. Selanjutnya adalah selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana. Dengan algoritma mencari menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau urut turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri
dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Awalnya, semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut. Berikut adalah langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection sort. Yang pertama, cari bilangan terkecil yang ada bagian yang belum terurut. Kemudian, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama yang belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Ulangi langkah 1, 2 sampai bagian sudah terurut semua. Ilustrasi urutan selection sort dapat dilihat di tabel. Yang pertama, kita bisa melihat itu angka di mana 2, 3, 7, 6, 5 ya, memiliki nilai yang terkecil dalam bagian tersebut adalah 2. Kemudian 2 diurutkan di bagian terurut di tabel sebelah kiri. Ya, setelah 2 diurutkan, menjadi angka yang belum terurut adalah 3, 7, 6, 5. Nah, bagian yang terkecil di sini adalah 3. Nah, kemudian masuk di selanjutnya 2 dan 3, bagian yang sudah terurut. Yang belum terurut masih ada 7, 6, dan 5. Nah, di sini bagian yang paling terkecil mana hurufnya? Maksud saya angkanya. Nah, di sini adalah 5. Kemudian diurutkan lagi. Yang sudah terurut adalah 2, 3, 5. Kemudian di sini masih ada 6 dan 7. Nah, dari 6 yang 7 ini yang bagian terkecil yang adalah 6. Kemudian bagian yang sudah terurut adalah 2, 3, 5, dan 6. Nah, tinggal tersisa yang belum terurut adalah 7. Nah, karena pembanding 7 ini tidak ada, maka sudah dimasukkan ke bagian yang terurut. Nah, sekarang angka tersebut sudah menjadi terurut, yaitu 2, 3, 5, 6, dan 7. Bagian terurut sudah tidak ada. Oke ya. Kalian bisa sambil melihat di sini ya, tabel-tabel yang ada tersebut, kemudian kalian pahami terlebih dahulu. Selection sort secara rinci adalah algoritma selection sort yang berkaitan dengan pemrograman yang dijelaskan sebagai berikut. Terdapat sebuah daftar bilangan tidak terurut. Nah, urutan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma sort. Nah, coba nanti ini kalian kerjakan ya soal yang tadi. Nah, selection sort ya, dari data awal ini 2, 3, 7, 6, dan 5. Nah, kemudian proses iterasi pertama, cari bilangan terkecil dari bagian yang belum terurut ya, ditemukan 2 sebagai bilangan yang terkecil. Tukar bilangan 2 dengan bilangan pertama dengan bagian yang belum terurut. Geser bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 2 menjadi bagian yang terurut. Nah, dilihat di sini ilustrasinya ya, sebelah kanan dan sebelah kiri.
Selanjutnya proses iterasi kedua. Cari bilangan terkecil di bagian belum terurut. Nah, ditemukan angka 3 sebagai bagian yang terkecil. Tukar bilangan 3 dengan bilangan pertama yang belum terurut, kemudian digeser. Proses iterasi ketiga. Cari bilangan terkecil di bagian belum terurut, ditemukan angka 5 sebagai bilangan terkecil. Tukar bilangan 5 dengan bilangan pertama bagian belum terurut, yaitu 7. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan, sehingga 5 menjadi bagian yang sudah terurut. Proses iterasi yang keempat. Cari bilangan terkecil di bagian belum terurut. Ditemukan angka 6 sebagai bilangan terkecil. Kemudian angka 6 tadi ditukar kembali dengan bilangan pertama bagian yang belum terurut. Nah, sekarang coba ya kerjakan aktivitas BK K1002, yaitu bermain kartu. Apa yang kalian perlukan di sini? Yaitu kartu yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Nomor 1 sampai 10. Nah, nih. Skenario permainannya. Aktivitas ini dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Yang pertama, kalian akan diberikan sebuah kartu bertuliskan angka 1 dari 10. Yang kedua, ke-10 kartu tersebut kalian cocokkan dan letakkan dalam bagian baris di atas meja. Kartu diletakkan secara tertutup. Yang ketiga, kalian harus mengurutkan semua kartu secara menaik. Kartu yang berada di paling baris kiri harus paling terkecil. Untuk mengurutkan, kalian harus melakukan serangkaian pertukaran kartu. Pertukaran kartu dilakukan dengan membuka 2 buah kartu, kemudian dibandingkan. Yang kelima, kalian diminta untuk menyusun algoritma pertukaran yang dapat dilakukan untuk memastikan semua kartu dalam posisi terurut. Kalian dapat memilih menggunakan salah satu atau 2 algoritma pengurutan yang disampaikan pada bagian konsep tadi. Yuk, sekarang setelah kalian melakukan tugasnya tadi, kemudian kita diskusikan ya. Yang pertama, apakah permainan tadi merupakan masalah pengurutan? Yang kedua, strategi pengurutan seperti apa yang kalian lakukan untuk melakukan pengecekan dan pertukaran kartu sesedikit mungkin? Yang ketiga, adakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh teman? Jika berbeda, apa perbedaannya? Yang keempat, strategi paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk mengurutkan dengan banyak pertukaran paling sedikit? Yang kelima, apakah kondisi tersebut membuat kalian melakukan banyak sekali pertukaran untuk mengurutkan kartu tersebut? Oke. Nah, jawablah pertanyaan tersebut dalam buku kerja ya, atau buku tulis kalian. Nah, yang di sini ditulis ya, pertanyaannya kalian jawab. Nah, ini di buku paket juga ada ya, silahkan nanti dibuka. Nah, ini nanti permainannya bisa kalian lakukan dengan teman satu bangku ya, dengan kartunya masing-masing gitu ya. Untuk tugasnya nanti kalian tulis di buku, kemudian